Kali ini saya akan membahas bagian yang terakhir dari sejarah perkembangan ilmu, yaitu perkembangan ilmu zaman kontemporer. Secara garis besar, pembahasan yang akan saya bahas adalah definisi zaman kontemporer, kemudian contoh-contohnya. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa lepas dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia akan terus berjalan seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu. Tahap-tahap perkembangan ilmu ini juga disebut dengan periodisasi sejarah perkembangan ilmu. Jadi dimulai dari zaman klasik, kemudian zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, dan juga aplikasinya di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi. Contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah yang pertama, adanya sistem dengan simbol santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, peneliti Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religions of Java membahas satu pembahasan yang menarik, yaitu kerangka tipologisasi keberagaman masyarakat Jawa menjadi santri, abangan, dan priai. Arti penting dari karya Geertz ini, The Religions of Java, adalah sumbangannya kepada pengetahuan kita mengenai sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian, dan bagaimana anggota masyarakat mewujudkan adanya integrasi dan disintegrasi dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol tertentu, sehingga perbedaan-perbedaan yang tampak dalam masyarakat bersifat komplementer atau saling menguntungkan. Jadi tiga kata ini, santri, abangan, dan priai, berasal dari tiga lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan kantor pemerintah, yang dibarengi juga dengan latar belakang sejarah kebudayaan di mana masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Jawa, sehingga menghasilkan adanya abangan yang menekankan pentingnya mistik, kemudian santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Kemudian contoh yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah perkembangan di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama kali dilakukan oleh Dr. Gordon dari Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology di Universitas Cambridge di Inggris pada tahun 1961. Gordon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebong yang identik atau kecebong cloning. Nah, ini ringkasan biografinya si Dr. Gordon. Puluhan tahun kemudian, Dr. John Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan atau embryo splitting technique. Hanya saja semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. Pada tahun 1997, Dr. Ian Wilmot berhasil melakukan cloning mamalia pertama pada domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmot dikenal dengan alih inti sel somatik atau somatic cell nuclear transfer, yaitu mengambil inti sel somatik dari domba jenis tertentu. Sekilas biografi tentang Dr. Ian Wilmot. Jadi ia dikenal dengan hasil cloningnya, yaitu domba yang diberi nama Dolly. Masih pada tahun 1997 lahir lembu cloning pertama yang diberi nama Jane. Teknik yang digunakan dalam rekayasa Jane ini sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Jadi pembuatannya ini diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat muda dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel telur lembu betina.
Kemudian ada juga para peneliti dari Universitas Hawaii yang melakukan cloning terhadap tikus. Kemudian di tahun 2000, Profesor Gerard dari Amerika berhasil membuat kera cloning dengan teknik pembagian embrio atau embryo splitting technique. Dan kera ini diberi nama Tetra. Jadi begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan dengan banyaknya keberhasilan dalam teknik cloning ini, para ahli malah berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dan ide ini tentu sangat kontroversial ya bagi kita. Kemudian contoh ketiga yaitu teknologi informasi. Pada tahun 1993, seorang insinyur Amerika yang bernama Bernard Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal. Komputer elektronik pertama yang sukses secara komersial adalah UNIVAC. Komputer ini dirancang oleh Eckert dan Mauchly dan diperkenalkan pada tahun 1951. Jadi bentuk komputer yang dikomersialkan pada tahun 1951 itu seperti ini. Dalam segi bentuk pastinya sangat signifikan dengan komputer yang ada pada zaman sekarang. Komputer telah mengubah wajah peradaban barat modern secara drastis sejak tahun 80-an. Pada awalnya, komputer dikenal sebagai otak elektronis, karena komputer mampu melakukan bermacam-macam kegiatan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Hingga saat ini, teknologi komputer terus berkembang dan berinovasi. Seperti yang kita tahu, hampir tiap tahun perusahaan-perusahaan komputer internasional itu mengeluarkan model komputer terbaru mereka dengan berbagai fitur dan keistimewaan. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir, teori partikel Contoh yang keempat, contoh yang terakhir, teori partikel elementer. Selama lebih dari 2500 tahun, manusia mencari misteri sifat materi. Salah satunya yaitu mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Democritus, seorang filosof Yunani, menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecah-pecah menjadi partikel kecil yang disebut dengan atom. Atom sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Seiring berjalannya waktu, ilmu pun berkembang dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa atom bukanlah partikel terkecil. Karena di dalam atom terdapat sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil, yaitu elektron, proton, dan neutron. Oke, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di zaman kontemporer ini juga hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapat sentuhan efek perkembangan. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa genetika, kecanggihan komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Misalnya di bidang teknologi komunikasi jarak jauh yang awalnya dari telepon, kemudian terus berkembang dengan munculnya alat-alat komunikasi personal seperti handphone dengan berbagai inovasinya. HP yang bentuknya semakin simpel, ringan, bukan cuma untuk mengirim suara tapi juga sekaligus mengirim gambar. Di sini bisa teman-teman lihat HP yang dulunya berbentuk tebal dan hanya bisa mengirimkan suara, kemudian terus berkembang hingga menjadi HP yang saat ini banyak kita gunakan. Mungkin cukup dari saya tentang sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.